Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbun la rabba siwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, rasulil huda wa rahmah wal insaniyah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Faya ayyuhal hadirunal muslimun, ad'uni wa iyyakum ila taqwallah, fa innahu la yafuz illal muttaqun wa khasirat dhalimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sidang Jumat yang mulia, ketika panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat usai dari perang Uhud, yang perang ini menelan korban yang cukup banyak. Para syuhada yang gugur dalam perang ini lebih dari 70 orang, dengan hasil kekalahan yang diterima oleh kaum muslimin. Ketika itu para sahabat bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Nabi Muhammad, bukankah Allah telah berjanji kepada kita semua bahwa Allah akan menolong kita dalam perang ini? Kenapa kita lantas kalah? Kemudian turunlah surat Ali Imran yang menyatakan di dalamnya, laqad shadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum. Wahai para sahabat, bukankah Allah telah menepati janjinya? Allah menolong kita idh tahussunahum, ketika kita bisa memukul mundur pasukan kaum kafir Quraisy itu. Tahussunahum maknanya taqtulunahum, membunuh mereka, namun membunuh bukan hanya secara fisik, tapi betul-betul membunuh dalam arti psikologis juga. Bukankah kita sudah mengobrak-ngabrik barisan mereka? Kita sudah memukul mereka mundur. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Kekalahan atau mohon maaf, kemenangan yang sudah di depan mata. Ketika itu kaum muslimin sudah hampir mendapatkan kemenangan yang nyata. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum. Bukankah ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah yang terbaik, apapun yang terjadi, jangan engkau turun dari gunung ini, jaga kami. Namun bukankah kalian tanaza'tum, berpecah belah, saling adu pendapat, merasa dirinya benar. Yang satu mengatakan, ayo turun kita ambil itu al-ghanimah, harta rampasan perang.
Yang satu berpendapat untuk diam. Terjadi yang namanya tanazu. Tanazu berasal dari kata naza'a naz'an, yang artinya mencabut kebenaran yang dimiliki oleh orang lain, kemudian memaksakan kebenaran yang diyakini oleh dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya kaum muslimin akan menang, kemudian melihat kelemahan dari kaum muslimin, penjagaan yang kurang, pasukan kaum kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Beliau belum masuk Islam saat itu. Mengitari itu bukit Uhud. Keadaan berbalik. Dikepung kaum muslimin sehingga apa? Kekalahan terjadi. Bahkan saat itu Nabi Muhammad terluka parah. Sidang Jumat yang mulia. Kejadian yang sama hampir terjadi pada perang Hunain umpamanya. Ketika kaum muslimin merasa a'jabakum, ketika itu mereka merasa kami banyak pasukannya, kami yakin kami akan menang. Mengandalkan kemampuan diri sendiri, merasa pasukannya banyak sehingga dengan itu bisa menang. Apa yang terjadi? Hampir kekalahan yang sama terjadi. Namun apa bedanya? Ketika itu kaum muslimin keburu sadar, sehingga mereka bertaubat kepada Allah. Summa anzalas sakinata ala qulubihim. Allah berikan ketenangan, kemudian kemenangan pada akhirnya diperoleh oleh kaum muslimin. Sidang Jumat yang mulia, nampaknya dari kisah ini Allah betul-betul menghendaki bahwa kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin betul-betul harus diantarkan dengan memohon pertolongan Allah. Nampaknya Allah tidak ingin bahwa semua yang mengaku beriman kepada Allah, mereka merasa mampu kemudian besar hatinya tidak meminta pertolongan kepada Allah. Buktinya apa? Perang Badar umpamanya. Bukankah kita ketahui perang Badar kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 300 kurang lebih, melawan pasukan kaum Quraisy, kafir Quraisy yang berjumlah ribuan orang, 1000 lebih, 1:3 atau bahkan lebih. Idh kuntum adalla, ketika itu memang pasukannya sedikit, tapi karena kekurangan pasukan itu, kelemahan yang dirasakan oleh kaum muslimin, sehingga apa? Kekuatan meminta pertolongan kepada Allah menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Allah tolong kaum muslimin. 300 lawan 1000, kaum muslimin dapat mengalahkan itu kaum kafir Quraisy. Sidang Jumat yang Allah muliakan, jika kita telaah, jika kita cermati, nampaknya memang manusia belum bisa mengandalkan dirinya sendiri. Allah mengkehendaki bahwa semua yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya meminta pertolongan Allah. Karena memang sejatinya seperti itu. Betul-betul semua yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan sendiri. Buktinya apa? Kebutuhan yang dasar saja, umpamanya bernafas. Dari proses memilah udara yang masuk, gas yang masuk, bukankah kita tidak memilih sendiri itu oksigen yang kita pastikan masuk? Semuanya terjadi begitu saja. Kemudian itu oksigen dipisahkan dari karbon dioksida, hidrogen lain sebagainya, betul-betul yang masuk ke paru-paru hanya oksigen, kemudian disebarkan ke seluruh anggota tubuh, dikeluarkan itu karbon dioksida. Bukankah kita bahkan tidak menyadari ini proses ini? Tapi begitu Allah menyayangi kita, Allah menolong kita. Aliran darah umpamanya, apakah kita pernah mengatur aliran darah secara manual? Kita atur berapa detik dengan tekanan sekian, apakah kita pernah? Nampaknya tidak. Allah yang tolong kita. Sehingga bahkan sampai ibadah kebaikan yang kita lakukan sampai hari ini, nampaknya bukan karena kita pintar,
bukan karena kita kaya, bukan karena kita bisa. Sholat yang kita lakukan, apakah karena kita punya ilmu? Tidak. Baca Al-Quran yang kita lakukan, apakah karena kita pintar? Nampaknya tidak. Sedekah zakat yang kita keluarkan, apakah karena kita kaya punya uang? Mungkin nampaknya juga tidak. Betul-betul pertolongan Allah harus selalu menyelimuti dan membasahi relung hati kita, sehingga apa? Hanya Allah yang selalu membasahi amal soleh kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sidang Jumat yang mulia. Kemudian dari kisah tadi, diselang beberapa ayat, kemudian Allah mengatakan dengan bahasa yang sangat indah, fabima rahmati minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, memang pasukan yang tadi turun dari gunung itu yang seharusnya menjaga pasukan kaum muslimin, mungkin memang mereka salah, mungkin mereka keliru, mungkin penyebab kekalahan yang dialami adalah sebab dari kelalaian mereka. Tapi karena rahmatku wahai Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amr, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka bermusyawarah sehingga keberadaan mereka tetap dianggap. Allahu Akbar. Bagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad, dan tentu ajaran ini untuk kita semua, meskipun barangkali di antara mereka, di antara kita apalagi yang saat ini sedang menjalani kehidupan, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun. Begitu. Allahu Akbar. Allah mengajarkan akhlak yang sangat mulia. Maka sidang Jumat yang Allah muliakan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, Allah Zat Maha Rahman, Maha Rahim. Semoga senantiasa Allah terus menjadikan hati kita hati yang bersih, dijauhkan dari sombong, dijauhkan dari kotoran hati, sehingga kelak ketika Allah panggil kita dalam keadaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Alhamdulillah ya Rabb, nahmaduka hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, kami sering dolim, kami sering merugikan diri kami sendiri ya Allah. Kami sering lalai dari perintah-Mu ya Rabbana. Bahkan maksiat, bahkan zina, bahkan harta yang mungkin tidak berasal dari jalan yang Engkau ridhoi masih kami cari ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbana.
Maafkan kesalahan kami ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah, ketika kami harus kembali ke haribaanmu, masih ada dosa yang tersisa yang kami bawa ya Allah. Kami mohon ya Rabbana faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami ya Allah. Waghfir dzunuba abaina wa ummahatina, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Darah dagingnya masih deras mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Belum sempat kami membahagiakan mereka, belum bisa kami membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Bahkan belakangan ini kami baru menyakiti hati mereka. Maafkan kami ya Allah. Muliakan terus mereka ya Allah, panjangkan usianya, berikan terus mereka kesehatan ya Allah. Jaga mereka ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami mohon ya Allah, jadikan kami kepala keluarga yang baik, kepala keluarga yang patut dicontoh oleh istri dan anak-anak kami ya Allah. Jadikan istri kami istri yang soleha, anak kami anak yang soleh dan juga soleha, yang berbakti kepada kami orang tuanya, yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia ya Allah, yang lisannya terus basah membacakan doa untuk kami. Rabbana rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kami yakin ya Allah, mereka investasi yang terbaik yang kami miliki. Jadikan mereka anak yang soleh dan juga solehah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum ya Allah, warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.